Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, bertemu kembali dalam program acara Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa, kita kepo-kepo untuk desa, kita bahas tuntas desa di Kepoin Desa. Beberapa waktu terakhir kemarin kita mendengar tentang bagaimana serapan dana desa atau bagaimana BLT dana desa itu dirasakan oleh beberapa pihak, penyerapannya kurang berjalan dengan cepat, atau mungkin ada juga yang kemudian menilai ini emergency, ini teman-teman di desa harus segera dibantu dengan BLT dana desa dan seterusnya. Dan yang menarik adalah kemudian terbit surat edaran bersama antara Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Perimbangan Keuangan, dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan. Surat edaran bersama nomor 8 dan nomor 2 dari nomor 8 dari Kementerian Keuangan, nomor 2-nya dari Kementerian Desa. Kesempatan kali ini kita ingin mendapatkan informasi ini dari lapangan, dan kebetulan kita kehadiran tamu ini sebenarnya bukan orang asing kalau untuk TV Desa, karena Pak Iskandar ini bagian yang sempat menjadi narasumber kita di beberapa kegiatan, bahkan awal-awal ketemuan BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri, bicara Siskudes dan seterusnya, bicara Smart Village dan seterusnya, itu bagian yang sempat kita obrolin waktu itu beberapa tahun yang lalu ya, Pak Iskandar ya. Selamat siang Pak Is, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Suryo. Iya, berapa tahun ini kita nggak ketemu ini. Iya, sudah kangen kita dengan teman-teman desa seluruh Indonesia. Oke. Pak Is, ada yang menarik ini tentang BLT dana desa. Beberapa waktu lalu di media cukup santer juga, politisi-politisi juga banyak berbicara tentang itu, kemudian terbitlah surat edaran bersama dan seterusnya. Pak Is boleh berbagi cerita apa kabarnya, dan sebenarnya kalau bicara hambatan atau tidak lancarnya pencairan dan seterusnya, itu di bagian mana yang menjadi hambatan utamanya, atau mungkin jadi bottleneck-nya lah, artinya yang kemudian itu perlu diperlebar supaya segera lancar dan seterusnya. Monggo Pak Is. Ya, terima kasih Pak Suryo. Salam untuk semua penggiat desa. Alhamdulillah senang sekali bisa hadir bersama-sama ini. Memang posisi terakhir saya ini kan sebagai Direktur Pengawasan Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Desa, Pak Suryo. Jadi setelah itu Direktur pertama di Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, itu Direktur pertama mengenai desa. Sebelumnya saya pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah selama 4 tahun. Nah, waktu itu pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah itu termasuk salah satunya desa. Nah, tapi kita melihat bagaimana kesungguhan pemerintah untuk membangun desa ini. Ya kita tahulah pada waktu Nawacita itu kan ada 9 pembangunan itu kan membangun dari pinggiran. Ya, desa. Bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran melalui desa itu kan. Nah, sehingga kita lihat juga keuangan APBN untuk dana desa pun juga terus meningkat. Nah, sehingga BPKP merasa perlu untuk merestrukturisasi kembali organisasinya, sehingga yang semula Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
itu dipecah khusus mengenai desa, Pak Suryo. Jadi sampai sedemikian rupa sehingga kita ada direktur yang khusus menangani desa. Nah, kemudian setelah itu banyak kita berkoordinasi juga, berkolaborasi dengan Pak Suryo ya ini untuk bagaimana sosialisasi maupun menampung permasalahan-permasalahan untuk kita rumuskan di dalam kebijakan-kebijakan. Nah, selanjutnya baru saya pindah sebagai kepala perwakilan di BPKP Bengkulu. Nah, di Bengkulu ini karena sebagai kepala perwakilan kita terjun langsung ya, kita pelajari betul permasalahan-permasalahan terkait dengan pembangunan desa ini. Nah, kalau mengenai penyerapan anggaran, dan memang pemerintah kita ketahui ingin betul kecepatan semua memang perlu cepat. Apalagi kita bicara mengenai era 4.0, lalu juga pandemi COVID-19 juga masuk ke kita. Maka kecepatan itu memang menjadi ujung tombak kita kalau kita ingin pembangunan itu tidak tertinggal. Nah, namun tadi Pak Suryo sampaikan bagaimana nih masalah penyaluran dana desa dan sebagainya. Nah, kalau segi hambatan memang kita ketahui untuk dapat disalurkannya dana desa kan memang ada beberapa persyaratan. Meskipun persyaratan itu sudah dipermudah. Tapi kan memang ada, kalau kita bicara peraturan desa, kan harus ada perdesnya dulu, kan? Perdes APBDes-nya bagaimana? Nah, perdes APBDes tadi kan baru bisa diselesaikan kalau ada peraturan bupati, ya kan? Untuk bagaimana keuangan desa tadi, alokasi dana desa dan sebagainya. Nah, sehingga kadang desa-desa tadi dia perdes APBDes-nya belum bisa dia selesaikan kalau peraturan kepala daerah tadi belum ada juga gitu. Nah, ini kadang salah satu hambatannya juga di sana. Yang kedua juga memang mengenai data. Nah, kalau di yang sekarang ini kan kita juga dimintakan bagaimana itu data keluarga penerima manfaat untuk BLT dana desa, itu kan juga diminta. Nah, meskipun setelah berjalan waktu ada juga desa-desa yang memang mungkin ya sudah hanya sedikit atau memang sudah sepenuhnya ditutupi dengan PKH, BST dan sebagainya sehingga dia tidak ada lagi keluarga penerima manfaat BLTDD. Nah, ini juga ya nggak apa-apa kalau memang sudah demikian begitu. Jadi intinya pertama dari peraturan kepala daerah itu juga harus cepat, perdes APBDes-nya juga cepat sehingga nanti data ke Kemenkeu ya untuk bisa arti KPPN di sini untuk bisa menyalurkan itu juga bisa segera juga. Jadi tahapan-tahapan itu Pak Suryo untuk kecepatannya. Pak Is, yang menarik dari statement Menteri Desa adalah dibayar 3 bulan. Jadi ada bahasa untuk dibayar 3 bulan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan saya, apakah yang dimaksudkan itu kemudian karena ini ada hambatan, kemudian ketika cair nanti akan ada rapel ke keluarga penerima manfaat, atau pembayaran 3 bulan itu adalah transfer dari Kementerian Keuangan masuk ke rekening desa setelah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. Bagaimana itu ceritanya? Ya, terima kasih Pak Suryo. Nah, ini memang menarik ya. Ini juga kami kemarin diskusi juga tuh dengan Kak Anu ya. Jadi kebetulan aja Pak Suryo pas tanyakan, waktu itu kan kami keliling ke beberapa kabupaten bersama Forkopimda ya juga untuk mendorong tadi percepatan tadi. Nah, yang dimaksud Pak Suryo ini tentu berkaitan dengan surat edaran bersama antara Ditjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan. Ya, bahwa kesepakatan kita memang kan untuk mengoptimalkan atau mempercepat pelaksanaan dari bantuan langsung tunai tahun 2021. Nah, jadi artinya
pemerintah itu mencari cara betul. Bagaimana caranya ini agar tadi orientasi kita kepada keluarga penerima manfaat, dalam hal ini penerima BLTDD, agar cepat betul bisa sampai ke tangan mereka. Nah, artinya begini, kecepatan di dalam penyaluran kepada keluarga manfaat ya tentu juga sesuai dengan periode waktunya. Jadi kapan waktunya dia harus menerima. Nah, kemudian ya, di dalam surat edaran tadi, ini kan ada dikatakan, terutama di butir 4 nih yang fokus kita di Pak Suryo. Ya. Di fokus 4 ini kan dikatakan begini, terkait dengan pemberian relaksasi, ya, relaksasi penyaluran dana desa dan BLT desa diatur sebagai berikut. Yang A kita bicara Perdes APBDes menjadi persyaratan penyaluran tahap 2. Artinya memang ya harus ada Perdes APBDes tahap. Nah yang B, pengajuan syarat penyaluran BLT desa. Ketentuannya pertama begini. Untuk bulan ke-1 disertai penyertaan surat kuasa pemindah bukuan dan merekam data KPM BLT desa bulan ke-1. Nah, sedangkan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 itu penyalurannya setelah kepala daerah menandatangani desa layak salur dalam aplikasi Omspan. Nah, yang butir C ini yang pertanyaan nih, jadi orang juga banyak bertanya juga nih Pak Suryo ternyata. Ya. Ada dikatakan dana desa untuk BLT desa dapat disalurkan sekaligus untuk kebutuhan paling banyak 3 bulan. Nah, ini maksudnya apa gitu kan? Nah, kalau kami membaca begini, ini kan terkait dengan relaksasi penyaluran dari rekening kas umum negara dari KPPN ke rekening desa. Nah, kalau yang ke KPM bagaimana? Kenapa enggak 3 bulan tadi untuk ke KPM gitu loh ya? Nah, kami melihatnya begini Pak Suryo. Kalau dari rekening kas desa ke KPM, ya, yang kejadian saat ini yang terjadi adalah terkadang kan lambat. Jadi misalnya bulan pertama, bulan kedua, baru diberikan di bulan ketiga, gitu kan? Nah itu diberikan 2 bulan, misalkan 2 bulan. Lalu kadang juga ada 3 bulan. Ya. Nah ini diberikan 3 bulan. Itu yang kita kenal dengan rapel itu memang dimungkinkan. Jadi rapel 3 bulan. Tapi kalau istilah sekaligus 3 bulan, itu lebih kepada penyaluran dari KPPN ke rekening kas desa. Jadi jangan diartikan, misalnya begini, Mei, Juni, Juli. Di bulan Mei dibayarkan. Mei, Juni, Juli dibayarkan di bulan Mei. Jangan. Karena apa? Karena situasi bulan Juni itu bisa berbeda dengan bulan Mei. Bulan Juli bisa berbeda dengan bulan Mei. Apabila kita berikan di bulan Mei, yang kita tidak tahu nanti bulan Juni, Julinya seperti apa, berarti kan nanti aja ada masalah. Artinya misalnya harus dikembalikan atau apa, itu akan lebih repot. Karena memang hak dari si penerima tadi belum jatuh tempo gitu. Belum jatuh tempo untuk bulan-bulan yang bersangkutan. Tapi kalau 3 bulan diartikan rapel di belakang, ya, misalnya Mei, Juni, Juli dibayar Juli, ya itu nggak apa-apa, itu namanya rapel. Jadi 3 bulan pemberian sekaligus dalam bentuk rapel tadi, gitu. Jadi itu Pak Suryo. Jadi jangan nanti teman-teman di desa baru bulan Agustus dia sudah bayar kan untuk Agustus sampai Oktober misalnya kan. Jangan, Agustus kalau memang bulan Juli sudah dibayar, nah bayarlah yang Agustus. Nanti September bayar untuk bulan September. Seperti itu. Artinya rapel memungkinkan, tetapi bayar langsung dalam posisi bulan belum berjalan itu nggak boleh dilakukan. Ya, siap. Betul sekali Pak Suryo. Ya. Oke, semakin jelas. Jadi teman-teman pendamping, karena memang rata-rata yang bergabung ini teman-teman pendamping desa. Kemarin sempat kepikiran juga karena sempat mengikuti salah satu paparan dari pejabat di Kemendes kan, bagaimana pendamping desa ini kan juga didayagunakan
oleh kementerian atau lembaga lain. Saya pikir dalam konteks pendampingan tentang pengelolaan keuangan dan seterusnya, mungkin pendamping-pendamping ini bisa juga nih jadi kepanjangan tangannya BPKP atau kepanjangan tangan dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri dalam konteks untuk laporan dan seterusnya. Oke, Pak Is, kita mencoba ke topik yang lain. Oke, yang 3 bulan sudah kita bisa pahami posisinya. Beberapa waktu terakhir kemarin, belum lama ini, ada peristiwa yang kemudian terekspos viral adalah kepala desa mengemis di jalan. Karena bupati menahan BLT-nya. Ini di Kabupaten Donggala, kepala desa melakukan aksinya. Ini dari Kecamatan Sinhulu, Donggala, Sulawesi Selatan. Sebenarnya sekuat apa atau kemudian punya otoritas sebesar apa bupati itu kemudian tidak merekomendasikannya atau tidak kemudian segera menyetujui pencairan, karena kan yang sekarang kan polanya udah langsung ke rekening kas desa kan Pak, nggak kayak masuk ke kabupaten, baru kabupaten yang mendistribusi. Kalau dulu kan memang ada kemudian di aturan kalau nggak salah, apabila memang kabupaten itu terbukti menahan distribusinya dana desa, maka kemudian akan ada evaluasi untuk dana perimbangan dan seterusnya. Nah sekarang kan dari kabupaten sekedar memberikan surat persetujuan atau surat istilahnya nanti Pak Is bisa memberikan penjelasan untuk kemudian langsung dialirkan ke rekening kas desa. Untuk kasus yang terjadi di Donggala ini kira-kira potensi problematikanya di mana nih? Ya, kalau saya melihat ya, ini kan semua kan bicara akuntabilitas ya. Jadi harus kita cek juga kasusnya ini kan. Kasusnya ini mengapa dia nggak bisa cair gitu ya? Karena kalau kita bicara desa, ini kan sebenarnya kan desa kan tata kelolanya sudah diatur sedemikian rupa, kemudian dan sebagainya. Yang penting Perdes APBDes-nya itu kan sudah disetujui bupati, ya kan? Jadi kalau Perdes APBDes sudah disetujui bupati, sebetulnya desa itu kan tinggal melaksanakan apa yang sudah ada di Perdes APBDes. Apalagi kita ketahui Perdes APBDes tadi kan berdasarkan RKPDes, ya kan? Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang memang sudah hasil dari musyawarah desa. Jadi sebetulnya kekuatan dari desa itu adalah bagaimana kualitas dari musyawarah desa. Begitu kualitas musyawarah desa memang betul-betul diaspirasi masyarakat, lalu dituangkan dalam APBDes, lalu juga sudah disetujui oleh bupati, maka sebetulnya tidak ada alasan untuk menahan gitu ya, untuk tidak mencairkan. Nah ini memang perlu kita cek ini Pak Suryo. Jadi permasalahannya ini di mana gitu kan. Karena walau bagaimanapun juga kita tahu desa itu kan diangkat oleh bupati. Jadi walaupun mekanisme seperti apa, tetap saja bupati memang punya kewenangan Pak Suryo untuk bisa menahan dan sebagainya itu bisa. Meskipun mekanisme artinya menjadi penting adalah alasan penahanan untuk tidak cair itu karena apa gitu ya. Ya betul sekali Pak Suryo. Jangan kemudian ini sebenarnya karena memang masalah di desanya dan seterusnya secara administratif tidak memenuhi, kemudian digulirkan atau bergulir menjadi semacam problem antara desa sama kabupaten, kira-kira seperti itu. Ya betul sekali Pak Suryo. Jadi mekanisme atau tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak boleh ada yang menghalang-halangi eksekusi dari anggaran yang sudah disetujui oleh bupati. Sebetulnya begitu. Tidak ada alasan. Jadi kalau ada penahanan itu semestinya ada hal-hal yang substansial, hal-hal yang memang menyimpang dari yang seharusnya. Nah itu bisa dia kan. Tapi kalau nggak ada itu semuanya sudah diatur, sudah lancar harusnya. Bahkan bukan hanya lancar, bahkan harus dipercepat begitu.
ininya. Oke. Di chatting ini ada dari Laila Wahyuni. Laila Wahyuni akan menyampaikan langsung atau langsung aja. Biar kita yang saya bacakan. Silakan Laila, disampaikan langsung. Halo. Silakan. Sudah dibuka mic-nya, Mbak Laila. Dari Mas Raya. Belum keluar suaranya? Belum keluar, Mbak. Mungkin headsetnya atau apa. Mungkin nggak usah pakai headset, koneksinya. Oke, setelah ini ada Devi Susanti. Halo, Mbak Laila. Halo, Mbak Laila. Audionya belum masuk, Mbak. Ada masukan. Mohon maaf, Mbak Laila, ini koneksi audionya nggak masuk. Kita sambil menunggu koneksi Mbak Laila, mungkin ke Devi, silakan Devi. Oke, terima kasih Gus. Barusan ini kita dari desa atau nagari terkait dengan pencairan BLT. Yang jadi permasalahan sebetulnya bagi desa atau nagari hari ini, adanya data dari BST yang masih tumpang tindih dengan adanya dengan BLT-DD dan juga dengan PKH. Ini akan menjadi tambah rumitnya bagi desa atau nagari yang saat sekarang ini. Pencairan untuk bulan Mei dengan bulan Juni, KPM yang masih tumpang tindih semuanya antara dengan data PKH dengan BLT-DD. Ini yang menjadi repotnya untuk nagari pada saat sekarang ini. Terkait dengan pencairan yang terlambat, mungkin ini karena kalau kita di daerah kota, dari kabupaten itu tidak masalah, cuma dari keterlambatan dari desa itu untuk pengajuan untuk pencairan dana. Cuma jadi masalah saat sekarang ini barusan juga sudah dari pos, dan ada juga tahunnya masih tahun 2020 dari pos panggilan untuk pengambilan dana BST. Ini mungkin Pak Koco menjadi permasalahan terbaru lagi bagi desa terkait dengan BLT. Terima kasih Pak, mohon nanti untuk menjadi masukan. Oke, terima kasih Devi. Pak Is, ini menarik kalau udah bicara data ini. Berapa tahun yang lalu kita sempat mendiskusikan harusnya big datanya itu ada di Kominfo dan semua itu tinggal jadi user aja, terkoneksi dengan baik. Tapi ya alhamdulillah belum kejadian, jadi tumpang tindih data. Yang ini menjadi tantangan berikutnya atau problem berikutnya adalah kemudian desa yang dipusingkan dengan posisi dengan posisi data yang tumpang tindih itu. Ini Pak Is mungkin sudah pernah menemukan di lapangan dan ada konklusinya seperti apa? Ya, terima kasih Pak Suryo. Terima kasih Bu Devi. Ya, ini bagus sekali nih yang Ibu sampaikan. Jadi tumpang tindih data ya. Memang kita tahun lalu pun juga ini BPKP ini kita meng-cleansing data Pak. Ini DTKS itu datanya BST, PKH, ya kan. Nanti lagi untuk BLTD itu kadang tumpang tindih. Nah jadi begini sebetulnya tergantung juga nanti di desa. Kita tergantung juga KPM-nya sebetulnya KPM-nya. Keluarga penerima manfaat itu dia lebih memilih yang mana. Ya, pertama kalau dia sudah tumpang tindih dengan BST, ya kan PKH itu kan memang tidak boleh lagi Pak Suryo mendapatkan BLT-DD, dia sudah tidak boleh. Nah sekarang bagaimana? Itu silakan nanti keluarganya apakah dia memang mau stop. Tapi kalau PKH stop kan sayang juga karena kan dia berkelanjutan toh. Kalau KPM ini kan kita juga nggak tahu juga sampai kapan ininya. Jadi artinya sangat tergantung kepada keluarga penerima manfaat. Dia mau pilih yang mana yang lebih aman buat dia. Apakah dia pilih BST-nya
apakah dia pilih PKH-nya, apakah dia pilih BLTDD. Nah, memang dampaknya bagi desa itu kalau sebelumnya dia tidak ketahui bahwa keluarga tadi dia penerima PKH, apakah BST, lalu kita masukkan di Musdesus untuk diberikan BLTDD, pada waktu eksepsi anggarannya kan jadi nggak bisa memang. Nah, ini silakan aja nanti di dalam musyawarah desa tadi dialihkan, mungkin ada yang lebih berhak, atau kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa, nggak ya kita laporkan kembali bahwa ini tidak mungkin diberikan BLTDD kartu prakerja tadi. Nah, tapi mungkin sedikit dari saya terkait dengan bantuan-bantuan tadi. Kalau dari saya nih, mohon maaf. Kalau dari saya ini, saya selalu minta teman-teman di baik pemerintah daerah maupun dari di desa ya. Kalau ada memang bantuan-bantuan dari pusat yang sekarang juga sedang banyak ini ya. Ini kalau bisa memang diraih ya sebanyak mungkin gitu, sehingga nanti dana-dana desa yang memang ada itu bisa digunakan untuk ya pembangunan desa dan sebagainya. Artinya sepanjang masyarakat bisa menerima, kan sekarang macam-macam termasuk lagi yang kartu prakerja, lalu juga BPNT, BST, beras PPKM, nanti lagi bantuan sosial upah, lalu juga besok nanti insya Allah ada juga untuk PKL dan sebagainya. Nah, ini kalau bisa memang ya kita support datanya tuh supaya mereka bisa mendapatkan. Nanti jadi gimana dong tumbang tindih misalnya dengan dana BLT dana desa? Ya nggak apa-apa ya kita amankan dulu. Ya kan memang nggak bisa dapat double ya. Gitu. Artinya manfaatkan dulu semua bantuan yang lain baru dana desa masuk untuk keperluan itu. Cuma pertanyaannya gini Pak Is, penetapan untuk ya semoga sekarang sudah tidak terjadi lagi. Tapi beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun kemarin, kita bahkan sempat ada satu peristiwa di Demak kalau nggak salah. Jadi desa sendiri nggak tahu siapa-siapa yang dapat bantuan warganya gitu kan dari Kementerian Sosial. Bahkan sempat ada yang ada kejadian waktu itu kalau nggak salah suaminya curiga sama istri karena di rekening istri masuk dana yang ternyata dari Kementerian Sosial itu ketika mereka masuk dalam target penerima bantuan itu dia melakukan otomatisasi kalau punya rekening langsung dimasukin ke rekening tanpa ada pemberitahuan. Jadi sempat ada keributan suami istri ini karena kok di rekening istri ada duit masuk, ini dari siapa? Itu kejadian benar di di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Artinya bahkan keluarga yang dapat pun nggak tahu, apalagi desa. Nah ini sebenarnya urusan bantuan ini seperti apa, Pak Is? Artinya apakah desa ini kehadiran bantuan itu pasti dinotifikasi atau karena ada pendamping Kementerian Sosial kan ada PKH, ada pendampingnya sendiri dan seterusnya, yang itu juga nggak ada koordinasi nih dengan desa. Khawatirnya pendampingnya Kementerian Sosial nggak ada koordinasi, pendamping desa nggak ada koordinasi, desanya cuma plung-plung aja, tahu-tahu warganya protes karena ini dan seterusnya. Kira-kira gimana itu, Pak Is, mungkin bisa dibantu diberikan gambaran? Ya, terima kasih Pak Suryo. Ini memang masih menjadi PR kita ya. Kemarin memang ini jadi di dalam situasi ini kita memang selalu mendapatkan pembelajaran begitu Pak Suryo. Nah, kemarin juga saya baru ada beberapa kasus juga, artinya memang keluarganya keluarga miskin, tapi yang dapat BST itu anaknya yang masih sekolah SMA kan. Nah, jadi memang masalah pendataan ini kan untuk BST ya, lalu termasuk juga kemarin itu yang bantuan beras PPKM ya, itu kan datanya dari pusat Pak Suryo, jadi dari Kementerian Sosial. Nah, kami juga koordinasi dengan teman-teman di pusat, di BPK pusat untuk bagaimana proses tadi lebih dikoordinasikan lagi lah dengan daerah.
Karena kalau kita lihat itu bagaimana bisa anak SMA itu kok mendapatkan bantuan sosial tunai yang dari kantor pos, yang namanya dia yang tercantum, itu kan juga jadi suatu pertanyaan. Jadi pemberi bantuan ini cocok tadi yang Pak Surya sampaikan, memang kita perlulah koordinasian dari DTKS, lalu ada koordinasi dengan di daerah, sehingga pertama kita juga sudah tahu siapa yang akan mendapatkan bantuan, lalu begitu bantuan itu memang tepat sasaran gitu. Ini memang masih ada kejadian Pak Surya, hal seperti itu masih jadi PR kita untuk kita benahi lagi. Tapi selalu ada solusi. Jadi ada permasalahan-permasalahan tadi ya, berbagai macam permasalahan, kita memang selalu cari solusi. Misalnya tadi ya, ada anak SMA, ada beberapa anak-anak SMA yang dapat. Kita cek keluarganya ini bagaimana gitu ya. Keluarganya tadi ada nggak dia mendapatkan bantuan yang lain? Nggak ada. Lalu orang tuanya, mungkin bapaknya Pak, dulu pernah dapat bantuan begitu kan? Ternyata sekarang sudah enggak. Nanti silakan tetap. Jadi sepanjang secara substansi masih memungkinkan, itu silakan. Kita jangan kita persulit, jangan kita hambat, karena memang statusnya satu keluarga tadi belum ada dapat bantuan, kebetulan atas nama anak tadi. Nah tapi saya minta rekomendasi kami berikutnya agar diganti. Jangan pakai nama anak sekolah tadi, tapi masuk di kepala keluarga. Jadi selalu ada berbagai kasus, tapi kuncinya kita adalah bagaimana bantuan itu sampai. Ya, jadi kita cek betul keluarganya. Kita cek betul sepanjang secara komprehensif, secara keseluruhan kita cek keluarga tadi layak mendapatkan. Oke lah, ada kesalahan menggunakan nama anak, oke silakan salurkan aja. Nanti kita perbaiki. Jadi jangan gara-gara ini anak SMA nih nggak lalu dihambat, jangan. Saya arahkan demikian. Begitu Pak. Jadi macam-macam variasi kasusnya banyak macam-macam. Tapi maksud saya di dalam mengambil alternatif solusi, ini kita orientasi kita kepada keluarga penerima manfaat. Bagaimana keluarga tadi sebetulnya secara kriteria dia layak, itu kalau bisa jangan dihambat, kita perbaiki ke depan begitu. Begitu Pak Surya. Oke, luar biasa. Ini masih ada 4 yang sudah present, tapi kayaknya kita jeda dulu sesaat. Selesai itu langsung kita berikan kesempatan ke Mas Ardhani, Valen, Memiseria, dan juga Mas Firmansyah. Jangan kemana-mana, Kerabat Desa tetap di Kepoin Desa.
Oke, kembali ke kepoin desa nih. Teman-teman kayaknya banyak yang bersemangat untuk memberi, untuk mencari tahu ini. Oke, Mas Ardhani silakan. Baik, terima kasih Gus Kocang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Iskandar, pertama bahwa sekarang itu kita bicara percepatan, tapi memang secara mekanisme dana desa ini kan tahun sebelumnya dan sesuai PMK juga itu 3 tahap, 40%, 40%, 20%. Dan itu disalurkan pada tahun sebelumnya, itu 40% semuanya langsung masuk ke rekening desa. Nah di tahun 2021 ini kan yang 40% awal ini kan dipotong-potong, dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Jadi mau tidak mau pasti lambat. Pertama 8% dulu, yang untuk dana COVID, penanggulangan COVID. Kemudian setelah itu non-BLT, setelah itu baru BLT, sehingga banyak sekali tahapannya, itu yang pertama. Yang kedua bahwa penyaluran BLT misalnya di kabupaten kami di Ogan Ilir, karena pencairan dana desanya juga sudah terlambat, terkait juga ini masalah misalnya penetapan Perbub, DD dan ADD, itu kan harus disupervisi oleh provinsi. Jadi nanti perbuknya sudah disusun, disupervisi oleh provinsi, butuh waktu sekian lama juga. Jadi memang percepatan ini tidak bisa hanya kementerian, itu semua harus punya komitmen kayak itu. Kabupaten cepat, di provinsi belum tentu cepat. Dari supervisi DD maupun ADD. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa soal ya kami dari pendamping itu paham juga bahwa tentu Kementerian Keuangan punya kebijakan-kebijakan supaya BLT-DD dibagikan per bulan seperti itu. Tapi yang perlu diketahui bahwa pembagian BLT-DD ini sebagian besar itu langsung tunai kepada keluarga penerima manfaat. Nah, ketika berkumpul itu, ya di musim pandemi sekarang, yaitu dengan segala macam resikonya, dan juga di desa, ketika mengumpulkan orang itu mesti harus desa ini keluar anggaran untuk kasih minum, kasih snack, dan itu tidak teranggarkan di APBDes. Karena ketika misalnya di tempat kami, misalnya mau dianggarkan uang makan minum seperti itu tidak tidak diperbolehkan lah, tanda kutip seperti itu, karena dianggap nanti jadi sumber korupsi baru seperti itu. Padahal faktanya setiap pembagian BLT itu di desa itu keluar biaya. Nah, apalagi dibikin per bulan, jadi tiap bulan desa harus keluar biaya mengumpulkan orang plus resiko tertular COVID. Nah, kayak itu. Sementara tahun sebelumnya kami mencoba misalnya bahwa penerima BLT dana desa itu melalui rekening. Waktu itu ada kerjasama dengan Himbara di pusat. Tapi prakteknya di daerah tidak sesederhana itu ternyata. Bikin rekening untuk ribuan orang itu tidak terkejar. Yang janjinya akan dibuatkan rekening massal, ternyata akhirnya manual. Dan setiap unit bank, kami tempoh hari kerjasama dengan BRI, itu per hari hanya 50 rekening. Jadi ribuan orang akhirnya tidak tercover semua. Jadi cerita indah di pusat itu belum tentu indah di daerah. Nah akhirnya tahun ini kami desa-desa, karena waktu itu perjanjian kerjasamanya MOU-nya hanya setahun, tahun ini begitu ribetnya untuk buat rekening itu, belum lagi kejadian ditambah sudah dibuatkan rekening, tahu-tahu keluarlah data BST, apa macam-macam itu yang mereka bilang ini data dari pusat tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah kan data BLT dana desa, karena dimusyawarahkan di desa. Jadi korban lagi lah desa. Musyawarah. Harus mengalah ya. Harus mengalah.
harus mengalah. Jalan keluar memang ada Pak, tapi akhirnya memperlambat. Kan musyawarah lagi. Pernah satu kejadian Pak, tahun kemarin, kita sudah siap-siap membagikan ini. Yang pakai rekening itu, buku rekeningnya udah siap dibagikan, tahu-tahu datang dari kantor pos, bahwa dari sekian orang yang kumpul itu 47 orang dapat BST. Harus dirubah dulu, dibatalkan pembagian. Kita verifikasi lagi, akhirnya mundur lagi. Nah, apalagi tahun-tahun ini dengan model seperti ini, ya kita sangat berharap sebenarnya pembagian BLT itu jangan dipaksakan tiap bulan, Pak. Ya kami yang mendampingi, kayak kami pendamping ini juga ngeri-ngeri sedap juga Pak, tertular COVID tiap bulan kumpul sama orang Pak. Yang enggak didampingi nanti jadi masalah. Didampingi ya beresiko Pak. Nah ini juga harus jadi bahan pertimbangan. Kalau menurut kami sebaiknya memang per 3 bulan saja. Per 3 bulan. Karena kalau tiap bulan Pak, mohon maaf, ini kepala desa dalam posisi hari-hari sekarang itu nggak ada dananya kan semuanya untuk BLT, COVID segala macam, dan ada pengeluaran yang ini juga nanti tanda kutip ketika mereka pakai dana apa-apa itu kan juga jadi masalah bagi mereka. Sementara kalau pribadi ya semua kalau sekali 2 kali Pak, kalau sepanjang tahun 12 bulan ya repot juga Pak jadi kepala desa tiap bulan keluar 1 juta misalnya ngumpulin orang 30, 40 kasih makan, dan ini kan kami seperti di Oganilir itu selalu karena koordinasinya dengan pihak APH juga, Babin Kaptipmas, Babinsa, supaya jangan sampai BLT ini tidak terbagikan kepada warga, diawasi langsung oleh Babinsa, Babin Kaptipmas. Nah kalau tiap bulan Pak, ya Pak Babinnya kan pasar kan nggak mungkin juga nggak ngasih kopi ya sambil ngobrol. Nah, iya. Oke. Ini mohon menjadi pertimbangan dan pemikiran yaitu bahwa secara mungkin dari standar keamanan pengelolaan keuangan itu per bulan sangat bagus sekali. Tapi mohon pikirkan juga kami para pelaku yang di lapangan ini dari sisi kesehatan, keselamatan, dan juga pembiayaannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Apalagi ini teman-teman pendamping profesional ini belum termasuk yang diprioritas untuk divaksinasi. Jadi khawatir juga ini jalan-jalan terus. Oke, silakan Pak Is. Beberapa yang tadi disampaikan ini luar biasa, dapatkan pencerahan atau mendapatkan gambaran di lapangan bagaimana tentang tahapan-tahapan tadi, bagaimana tentang hal-hal lain yang memang ya suka tidak suka memang yang di Jakarta kalau hanya bikin dari sambil memandang Monas ya kasihan juga teman-teman yang di desa kan kira-kira seperti itu. Silakan Pak Is, karena Pak Is juga banyak terjun ke lapangan pasti juga tahu dinamika yang ada di lapangan. Silakan Pak Is. Ya, terima kasih Pak Ardani ya. Ya memang ini betul sekali tadi Pak yang Bapak sampaikan. Ya namanya kita NKRI ya, Negara Kesatuan. Jadi memang koordinasian itu dari pusat ya, provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya itu memang sampai ke tingkat desa. Memang mau tidak mau itu menjadi suatu keniscayaan lah ya. Artinya apa? Artinya bahwa memang kita betul-betul saling terkait. Jadi tidak bisa kita hanya menyalahkan desa ya, kalau ada sesuatu. Kita lihat juga tadi benang merahnya tadi yang Pak Ardi disampaikan, bahkan sampai ke tingkat pusat ini menyalurkan bantuannya. Sudah difikirkan belum mekanisme bantuan-bantuan yang dari desa, dari kabupaten, kota, dari provinsi. Jadi kalau memang nggak difikirkan dalam bentuk suatu koordinasian yang nyata, ya memang sih seperti ini Pak Dani yang Pak Dani sampaikan tadi ya. Nah ini tentu perlu ya terus kita gaungkan. Jadi BPKP juga Pak, kami juga sampaikan ke pusat ya kondisi-kondisi seperti ini yang tadi. Bahkan itu tadi yang Pak Ardani sampaikan ya, itu suatu pembuktian bahwa begini,
misalnya kita berikan BLTDD langsung 3 bulan. Tahu-tahu di bulan kedua dia terima BST misalnya. Waduh, gimana nih? Jadi kacau lagi. Nah itu Pak. Jadi memang situasi ini memang masih apa ya? Ya terus terang lah, masih perlu kita benahi secara komprehensif dari pusat sampai ke desa. Jadi pemberi bantuan berbagai kementerian tadi ya, memang harus memahami juga mekanisme bantuan-bantuan yang ada di desa. Ya, memang tadi Pak Surya katakan, jadi desa mengalah. Pak Ardhani sampaikan, ya kalau di desa kan bisa diganti toh. Ya memang sih, ya bisa diganti. Tapi kan tetap melelahkan Pak ya. Musdes lagi gitu kan ya. Ini berubah-berubah. Nah ini juga harus jadi pemikiran kita juga Pak. Di tingkat pusat juga harus jadi pemikiran. Nah, forum-forum seperti inilah sebetulnya ya, terima kasih Pak Suryo. Ini kan akan menjadi bahannya bagi kita ya. Kita sampaikan nanti nih Pak ke pusat. Ini loh permasalahannya kalau bantuan itu tanpa koordinasian. Siapa penerimanya, apakah yang mau diberikan bantuan tadi sudah dapat BLTDD atau belum. Itu kan perlu ada matriknya lah ya. Ada matriknya dulu gitu kan sehingga nanti jelas. Tapi terus terang Pak Ardhani, situasi yang kita hadapi sekarang ini kan situasi memang namanya bahkan pernah muncul istilah darurat dan sebagainya gitu kan. Ya jadi mungkin bisa kita maklumi, tapi ke depan kita perbaiki terus. Ya, contoh kemarin tahun 2020 kan sudah tampak di hadapan mata kita, itu ternyata DTKS itu kan datanya, aduh, banyak yang double-double dan sebagainya tuh. Tapi itulah saya bilang Pak Suryo, ini namanya di dalam kesulitan ada kemudahan. Ya, dari situ kita mengetahui kondisi kita bisa perbaiki. Ya, sekarang kan sebetulnya udah lumayan, data-datanya tidak parah betul kan. Kemarin tuh double-doublenya luar biasa Pak. Kan kita cleansing, dari BPKP kita cleansing, wah ini bukan main, tadi kita perbaiki terus. Nah sekarang memang masih ada, 1-2 masih ada, lalu juga tadi yang Pak Ardhani sampaikan, masalah data tadi yang istilah kita tuh ujuk-ujuk ya, kalau di desa melihatnya ujuk-ujuk Pak, kok tahu-tahu ini masuk, padahal sudah kita siapkan BLTDD. Nah ini semua kembali ke masalah koordinasian data tadi. Jadi gini Pak, mestinya, artinya gini, data-data KPM tadi kan sudah ada masuk di Kementerian Keuangan. Kan? Nah jadi sebetulnya pusat pada saat dia akan memberikan bentuk-bentuk bantuan yang baru, dia harus cek dulu data-data tadi yang sudah ada di Kementerian Keuangan yang datanya by name by address-nya kan sudah jelas tuh. Cocokkan dulu. Nah jadi jangan sampai nanti pusat double gitu kan. Tapi mungkin kembali ya situasi sekarang pusat juga harus cepat gitu kan, memberi bantuan sekian, gelontorkan. Nah ya memang dampaknya nanti ke Pak Ardhani tadi harus musdes lagi gitu kan ya. Itu Pak, pokoknya kita benahi terus. Tapi yang sekarang ini yang penting semangat kita pokoknya jangan ada warga miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan apapun itu terlewatkan oleh kita. Nah jadi kalau yang double-double oke lah kita berlelah sedikit kita perbaiki. Tapi resiko utama yang jangan sampai terjadi itu ada warga yang miskin yang tidak terdata. Ini sekarang bantuan banyak sekali loh Pak, macam-macam loh Pak Surya. Termasuk juga bantuan produktif untuk usaha mikro ya. Itu juga desa tuh tolong Pak, saya minta tolong kepada teman-teman di desa, Pak ini minta tolong betul. Didata betul pengusaha mikro yang yang tadi itu seperti tukang cendol, tukang main-mainan toet-toet, pokoknya yang pengusaha yang betul-betul mikro tadi, itu jangan sampai tidak terdata Pak, teman-teman di desa. Karena anggaran di pusat itu kan memang ditujukan untuk itu. Ya. Kemarin sudah disiapkan sekitar 12 triliun. Sekarang perkirakan akan ditambah lagi menjadi 15 triliun. Itu untuk membantu pengusaha mikro yang ada di desa itu Pak. Jadi tolong didata, jangan sampai terlewat ya BPUM itu. Tapi ada juga jangan sampai dipersulit, ada juga di desa dipersulit itu Pak. Surat keterangan pengusaha itu bayar. Wah, itu. Kan dia keterangan dari desa kan bahwa dia memang pengusaha kecil gitu loh. Bahkan NPWP aja nggak perlu Pak Suryo. Nggak usah ada NPWP. Pokoknya yang penting desa itu yang tahu dia pengusaha mikro ajukan. Nah itu kita raih Pak. Sekarang masih sedikit itu data yang masuk ke pusat. Masih sedikit. Itu masih ada tahap ketiga nanti silakan diajukan. 1.200.000. Itu proses pengajuan datanya seperti apa Pak? Ya itu Pak tinggal begini. Kami juga dorong teman-teman di dinas koperasi UMKM itu kita minta mereka jemput bola Pak. Jangan menunggu.
Kan memang dana itu kan masuk ke sana Pak, ke kepala ke dinas-dinas koperasi UMKM. Nah, saya bilang jangan menunggu. Kalau menunggu itu kan orang juga nggak tahu kemana. Tapi jemput bola, libatkan pemerintah desa, ya, camat dilibatkan, camat, pemerintah desa untuk mendata jemput bola. Saya bilang begini, mungkin mereka takut double gitu kan. Jangan-jangan dia sudah dapat bantuan lain. Saya bilang jangan berpikiran ke sana. Yang risiko utama jangan sampai ada pengusaha mikro tadi yang tidak kebagian padahal dia berhak gitu loh. Jadi harus jemput bola. Nah ini sangat penting sekali peran desa. Ya, kalau misalnya camatnya nggak bergerak, desa bergerak. Ya mudah-mudahan sih camatnya bergerak ya. Masukkan ke dinas koperasi UMKM bahwa ini warga kita. Nah bahkan yang dulu tahun 2020 sudah pernah dapat pun, sekarang masih boleh dapat Pak. Karena dia dianggap tahun lalu, ya masih boleh dapat Pak. Tahun lalu dapat 2.400.000, sekarang 1.200.000. Nah itu kan paling tidak membantu dia perputaran itu ekonominya mereka dalam usaha yang mikro itulah. Begitu Pak, jadi banyak bantuan-bantuan. Oke, mungkin perlu ada sesi khusus ini bicara tentang bantuan-bantuan dan bagaimana peran desa bisa proaktif untuk kemudian menginformasikan bahwa ada warga-warganya yang masuk dalam kriteria untuk mendapatkan bantuan. Kita langsung ke Meseria Ningsih. Silakan, Mbak Ningsih. Lebih gampang aku manggilnya Ningsih. Halo. Oke, Waalaikumsalam, silakan. Langsung saja Pak, terkait BLTDD ada yang ingin saya tanyakan. Kan dalam tahap 1 ini BLTDD itu jadi plot 5 bulan dari bulan Januari sampai bulan Mei. Nah yang jadi pertanyaan Pak, seandainya ada KPM-nya itu meninggal di bulan Juli, sedangkan BLTDD-nya itu baru salur sampai bulan kedua. Jadi kan masih ada sampai bulan, misalnya dia meninggal Juli, ini ada kasusnya Pak, meninggal Juli, akhir Juli, berarti kan itu bagaimana BLTDD-nya yang bulan 1 sampai bulan ke-5-nya itu Pak, kan dia kan yang jadi masalah kan BLTDD-nya yang terlambat gitu kan, dia meninggalnya di bulan Juli kayak gitu. Itu prosesnya itu bagaimana Pak? Apakah warisnya atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak. Oke, terima kasih. Ini kasus yang menarik juga ini tentang karena terlambat akhirnya pada saat duitnya udah dapat, ya kan? Itu ketika diberikan ke ahli waris bisa jadi keributan juga umpamanya dan seterusnya. Tapi kalau memang ada semacam pencerahan dari pemilik kebijakan, mungkin ceritanya jadi lain. Ini mungkin Mbak Meseria Ningsih tadi ingin memastikan harus bagaimana, karena kebetulan duitnya belum datang ya Mbak ya. Jadi duitnya belum datang, tapi ini di bulan yang terakhir ini yang bersangkutan sudah keburu nggak bisa terima duitnya secara langsung. Gimana nih Pak Is? Ya, terima kasih Bu Meseria Ningsih. Nah, ini senang sekali ya Ibu, pertanyaannya ini menarik ya. Jadi begini Bu, kami nih BPKP ya, kita kan juga kita kan pengawasan nih. Kalau pengawasan sekarang itu bukan hanya sifatnya audit, evaluasi, review, monitoring gitu ya, tapi juga kita ada peran kita yang sekarang malah digiatkan. Itu namanya consulting activities, aktivitas konsultansi. Itu salah satu peran dari BPKP juga begitu. Nah termasuk ini diskusi-diskusi kita ini juga bagian dari hal tersebut. Nah jadi yang disampaikan Bu Misra tadi, kami akan menjawabnya secara bagaimana merumuskan suatu kebijakan. Jadi begini, begitu ada suatu kasus tadi, kan kita kan sebetulnya, makanya tadi ditanyakan, ini kan orangnya sudah meninggal. Padahal BLT tadi kan harus diberikan kepada orang hidup kan gitu kan. Nah kita harus cari mana Bu Misranya hilang nih. Nah hilang dia.
Sinyal. Hidup. Ada. Saya kalau Masih orang ada, yang masih hilang, ada. saya khawatir nanti nggak sampai pesannya. Ya, jadi kita melihat substansi cara ini bagaimana. Semua kalau kita bicara keuangan, ya, keuangan negara, keuangan desa, kita bicaranya hak dan kewajiban. Posisi hak dan kewajiban. Jadi apabila tadi sudah meninggal di bulan Juli misalnya kan, tapi belum kita bayarkan BLTDD-nya. Nah, sampai bulan kapan hak seseorang itu terjadi? Nah, sepanjang dia masih punya hak pada saat dia masih hidup, belum kita bayar, berarti itu memang harus kita bayarkan. Sampai Ya, nanti tetap dibayarkan sampai yang 5 bulan itu baru yang Julinya tidak mendapatkan karena yang bersangkutan sudah meninggal. Betul sekali Pak. Jadi memang hak itu tadi masih melekat dia sepanjang dia masih hidup. Jadi nanti tetap dibayarkan apakah memang melalui ahli waris dan sebagainya. Yang penting kan ada surat keterangan kematian itu di bulan apa dia. Ya, dia meninggalnya di bulan Juli, bayarkan hak dia selama dia masih hidup. Nah itu posisi keuangan negara seperti itu. Kita harus membayarkan itu tadi. Untuk kejadian-kejadian lain juga begitu. Kita harus selalu lihat hak dan kewajiban tadi. Makanya yang kita khawatirkan kalau pembayaran kita tuh di muka, ya kan? Nah, kalau sudah kita bayar misalnya tadi Bumi Serati, sudah kita bayar sampai bulan September, Juli meninggal. Nah, bagaimana tuh menariknya kan? Susah kan? Kayak gitu. Jadi artinya seperti yang tadi disampaikan, kalau rapel dari yang sudah berjalan oke, tetapi bahwa kemudian pembayaran di bulan yang belum berjalan itu nggak boleh dilakukan kan gitu. Ya Pak, betul sekali Pak Surya. Takutnya meninggal tadi Pak Surya. Oke, Pak Is, nggak terasa ini sudah di penghujung acara, udah jam 1, jadi ngobrol asik sama Pak Is ini memang tahu-tahu udah 1 jam kan gitu. Kerabat desa, teman-teman yang ada di Zoom meeting maupun yang di channel YouTube, ini ada juga beberapa pertanyaan. Silahkan simpan pertanyaannya, karena baru saja kami mendapatkan konfirmasi bahwa hari Rabu Pak Dirjen Perimbangan Keuangan akan siap untuk hadir di Kepoin Desa. Jadi siapkan pertanyaannya, nanti ada Pak Dirjen di hari Rabu. Ini sesuatu yang luar biasa, karena kalau saya dengan Pak Is ini kan udah pertemanan kita, jadi akhirnya Pak Is bisa bantu nggak ini supaya bisa ikut rawuh di acara kita dan seterusnya. Begitu Pak Is waktunya oke. Nah, kebetulan kemarin kita ada sempat koresponden juga ke Dirjen, dan kemudian ada jawaban baru siang ini tadi, hari Rabu nanti Pak Dirjen Perimbangan Keuangan akan hadir di Kepoin Desa. Oke, Pak Is, silakan closing statement dan harapan mungkin Pak Is di acara-acara TV Desa seperti apa atau apa, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Suryo. Ini kami terima kasih sekali atas acara kita ini. Banyak hal yang bisa kita angkat untuk perbaikan dalam perumusan kebijakan-kebijakan. Karena BPKP meskipun kita di daerah, apalagi zaman sekarang ya, daerah pusat itu akses informasi itu begitu mudah. Jadi apa yang kita dapatkan, informasi hari ini, langsung hari ini juga bisa kita sampaikan dan bagaimana perbaikan-perbaikannya. Memang mohon maaf tadi masih ada, saya cek banyak masih chat itu beberapa pertanyaan. Mohon maaf juga tidak bisa terjawab pada kesempatan ini, tapi kita siap setiap saat. Nanti nomor handphone saya Pak Surya kan sudah ada tuh, bisa silakan aja kita komunikasi. Dan ada beberapa pertanyaan yang saya akan menjawab secara umum. Artinya begini, bagaimana nih kebijakan misalnya dana desa sekarang tidak bisa lagi yang fisik, nanti korupsinya beralih ke pemberdayaan dan sebagainya. Nah, kuncinya memang kita melihat segala sesuatu itu pertama dari tujuan, ya, dari tujuan desa itu seperti apa. Jadi kalau tujuan kita sudah menyimpang tadi, apapun kegiatan arah yang diarahkan kepada desa, ya tujuan tadi bisa menyimpang. Misalnya sekarang kita kegiatannya ke pemberdayaan,
fisik sudah nggak ada, korupsi ke pemberdayaan. Ya itu karena tujuannya memang mau korupsi tadi. Gitu. Jadi kalau tujuannya kemana, apapun kegiatannya ya nggak akan ketemu juga ya. Tapi saya yakin teman-teman di desa sekarang ini apalagi transparansi kan sudah diperluas begitu kan. Insya Allah kita semua saling mengawal. Jadi komunikasi kita tidak hanya pada ini, nanti silakan saja kita juga by WhatsApp ya. Dan tidak dengan WhatsApp teks itu kita bisa menjawab berbagai hal karena kita juga bukan hanya mengandalkan saya Iskandar sebagai kepala perwakilan ya, tapi kan kita juga banyak teman-teman kita di berbagai kementerian yang bisa kita mintakan pendapatnya, solusi dan sebagainya itu untuk kebaikan kita semua. Mungkin demikian Pak, dan juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada kesempatan diskusi kita ini. Mudah-mudahan semua menjadi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi kerabat desa, terutama teman-teman pendamping profesional desa, karena sudah diizinkan oleh Pak Is untuk bisa berkonsultasi, minta pendapat dan seterusnya. Nanti di grup klub sarapan SDGs kita akan share nomornya Pak Is supaya teman-teman bisa berkonsultasi, dan saya merasakan betul bagaimana kebaikan Pak Is ini ketika ada yang kita tanyakan. Insya Allah sejauh yang saya lakukan hari ini, konsultasi dengan beliau itu selalu terjawab, walaupun karena kesibukan beliau mungkin baru hari berikutnya atau tetapi bagian dari kerelaan waktu Pak Is untuk berbagi informasi dan memberikan supporting ke teman-teman ini, saya sudah merasakan betul. Terima kasih Pak Is untuk waktunya, dan kerabat desa, pendamping desa, hari Rabu kalau masih ada yang ganjel-ganjel, selain bisa nanti sharing dengan Pak Is langsung, juga hari Rabu ada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, sehingga Dirjen Perimbangan Keuangan, sehingga nanti bisa juga ditanyakan ke beliau langsung, karena ada bagian-bagian yang sepertinya sudah clear di sini, tapi mungkin ada bagian-bagian yang beliau akan lebih bisa memberikan penjelasan detailnya. Oke, terima kasih sampai di sini. Sampai ketemu Kepoin Desa Senin sampai Kamis pukul 12 sampai pukul 1 siang. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam Kepoin Desa. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.